Halo, selamat datang kembali. Oke, hari ini kita punya satu pertanyaan yang kayaknya relevan banget buat kita semua ya. Apa sih artinya jadi benar-benar merdeka di dunia digital? Nah, sumber kita kali ini agak beda dari biasanya. Kita nggak akan bedah banyak artikel, tapi kita akan fokus mendalami satu teks yang menurut saya unik banget, sebuah renungan harian Kristen dari Sabda Bina Umat GPIB. Betul. Judulnya Hidup Merdeka di Era Digital, dan ini mencoba menjawab pertanyaan tadi lewat kacamata sebuah surat kuno di Alkitab 1 Petrus. Ini yang bikin menarik kan? Iya, karena internet kan ngasih kita kebebasan luar biasa buat ngomong, buat berekspresi. Pertanyaannya jadi, apa kebebasan itu ada batasnya? Dan gimana sebuah teks dari ribuan tahun lalu bisa nyambung sama ya timeline medsos kita sekarang? Oke, mari kita mulai bedah. Ide utamanya sebenarnya cukup jelas. Teknologi digital ngasih kita panggung global buat bersuara, yang dulu nggak pernah kebayang. Sebuah kebebasan yang belum pernah ada sebelumnya. Tepat. Tapi penulis renungan ini langsung ngasih semacam peringatan. Kemerdekaan ini bukan tiket untuk, ya, berbuat sesuka hati. Harus ada tanggung jawabnya. Dan disinilah argumennya jadi eh, makin dalam dan mungkin agak provokatif buat sebagian orang. Teks ini kan mengutip nasihat dari Rasul Petrus yang intinya minta umat untuk tunduk kepada semua lembaga manusia. Nah, itu dia kata tunduk itu sendiri kan di telinga kita sekarang kedengerannya agak gimana gitu ya. Negatif, iya kan? Betul, kayak bertentangan sama ide kebebasan itu sendiri. Seolah-olah kita diminta pasrah aja gitu. Jadi gimana renungan ini mendefinisikan tunduk di zaman serba bebas ini? Nah, penulisnya langsung mengklarifikasi. Tunduk di sini itu bukan soal pasrah ditindas. Maknanya lebih ke arah menghormati sebuah tatanan yang ada. Aturan main lah. Entah itu hukum negara atau sekedar norma sopan santun online. Oke, jadi lebih ke respek terhadap sebuah sistem ya, bukan penyerahan diri buta. Tepat sekali. Argumennya justru, kemerdekaan yang sejati itu ditemukan bukan dengan merusak aturan, tapi dengan menghormati sebuah kerangka yang lebih besar, yang dalam konteks ini adalah Tuhan. Jadi semacam kebebasan yang terstruktur gitu ya, bukan kebebasan yang anarkis. Dan ini nyambung langsung ke ayat kuncinya di 1 Petrus 2 ayat 16. Bunyinya kira-kira, hiduplah sebagai orang merdeka, tapi jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kedok untuk berbuat jahat. Oke. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Renungan ini menerjemahkannya secara gamblang. Pakai kebebasanmu di internet itu untuk menyebar kebaikan, bukan kebencian. Tunggu, bagian hiduplah sebagai hamba Allah ini juga kayak paradoks kan? Gimana bisa menjadi hamba justru disebut puncak dari kemerdekaan? Ini kayaknya inti dari pemikirannya ya. Ini pembalikan logika yang umum kita pegang. Gini, kebanyakan dari kita kan mikir merdeka itu bebas dari sesuatu, bebas dari aturan, bebas dari batasan. Iya, bener. Teks ini nawarin definisi lain. Merdeka itu bebas untuk sesuatu. Bebas untuk. Bebas untuk melayani sebuah tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Jadi, dengan kita sukarela mengabdikan kebebasan kita untuk tujuan yang baik, disitulah kita justru menemukan kemerdekaan yang paling otentik. Wow, oke. Jadi ini pergeseran cara pandang yang cukup radikal. Kemerdekaan sejati itu bukan bebas dari aturan, tapi bebas untuk melayani tujuan yang lebih tinggi. Betul. Dari bebas tanpa batas menjadi bebas untuk sebuah tujuan. Ini mengubah cara kita ngelihat aktivitas online kita ya? Banget. Setiap postingan, setiap komen jadi sebuah pilihan. Apakah ini saya lakukan cuma karena saya bisa? Atau karena ada tujuan baik di baliknya? Jadi, apa artinya ini semua buat Anda yang setiap hari ya scroll media sosial? Kalau kita tarik benang merahnya, pesan dari renungan ini tuh kayak ajakan buat berhenti sejenak, buat refleksi. Betul. Pertanyaan yang diajukan pada dasarnya adalah, kebebasan digital Anda itu dipakai buat apa sih? Apakah untuk membangun, untuk jadi terang buat orang lain, atau ya sekedar nambahin keributan aja? Jadi kemerdekaan itu alat, bukan tujuan akhir itu sendiri. Tepat. Dan tanggung jawab itu bukan musuh kebebasan, tapi pasangannya.
Wah, ini kerangka berpikir yang kuat banget sih untuk dibawa pas kita buka medsos nanti. Iya. Sebagai penutup, kami mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Renungan ini kan diakhiri dengan doa yang memohon kebijaksanaan dalam menggunakan kemerdekaan. Nah, terlepas dari konteks agamanya ya, kira-kira seperti apa wujud kebijaksanaan dalam kehidupan digital Anda sendiri? Kalau Anda harus menulis satu prinsip pribadi yang jadi panduan kebebasan berekspresi Anda online, apa bunyi prinsip itu?